Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun anda berada, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita taufik dan hidayahnya. Baik sahabat, ini untuk sahabat-sahabat yang memang berada dalam pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ataupun yang dinisbahkan dengan kaum Wahabi. Nanti di akhir video kita akan mendengarkan fatwa daripada seorang ulama Timur Tengah tentang Wahabi. Cuman di sini sebelumnya saya ingin sebagai kata pengantar sahabatnya, bagi sahabat-sahabat yang memang mengikuti rumusan Syekh Abdul Wahab, itu untuk dipertimbangkan. Kenapa? Karena dari judulnya saja kan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sebenarnya Syekh Abdul Wahab merumuskan pemahaman tersebut karena melihat banyak orang yang sudah keluar daripada paham Quran dan hadis. Tetapi permasalahannya sekarang, pengikut-pengikut rumusan Syekh Abdul Wahab ini ataupun kaum Wahabi ini, mereka memukul rata bahkan orang yang sudah berada dalam konsep Al-Quran dan hadis, berada dalam pemahaman Al-Quran dan hadis, itu pun mereka ajak lagi untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sebenarnya dari sini saja sudah tidak logis, sudah tidak ada ilmiah lagi. Orang yang sudah berada dalam Al-Quran dan hadis pemahamannya, kok diajak lagi kembali kepada Al-Quran dan hadis? Ini kan tidak ilmiah. Al-Quran mana lagi yang mereka maksud? Tentunya ini dengan adanya slogan kembali kepada Al-Quran dan hadis, otomatis orang yang bermadzhab, orang yang bertaklid itu seakan-akan mereka tidak mengikuti Al-Quran dan hadis. Padahal pada dasarnya semua umat Islam, baik sekarang misalkan baik dia kaum NU, kaum Muhammadiyah kah, Manhaj Salaf kah, itu mereka semuanya berpegang dasar hukum itu Al-Quran dan hadis. Cuman metode, ini yang paling utama, metode melalui pengajaran para ulama. Kalau yang mazhab Syafi'i, mereka itu berpegang hukum kepada Al-Quran dan hadis melalui pengajaran Imam Syafi'i. Semuanya kita itu berpegang kepada Al-Quran dan hadis, tapi melalui bermazhab. Dan yang kita ikuti itu pun itu adalah imam yang memang mujtahid, imam ahlu sunnah wal jamaah yang sudah diakui oleh dunia. Nah, sementara mohon maaf, apabila kawan-kawan mengikuti ustadz-ustadz yang baru belakangan ini bermunculan, artinya mengembangkan rumusan Wahabi ini, mereka ulama saja belum, ini tingkatannya ulama saja belum, apalagi yang diakui ulama dunia. Ini mohon maaf, ustadz-ustadz Wahabi yang ada sekarang di Indonesia yang sedang mengembangkan rumusan Syekh Abdul Wahab itu, mereka jangankan diakui ulama dunia, ulama MUI pun sepertinya belum ada pengakuan. Majelis Ulama Indonesia saja belum mengakui tentang mereka ini. Nah, ketika kita mengikuti para pendai ini, pendakwah ini, bagaimana? Berarti itu masih diragukan karena mereka itu belum ada pengakuan. Ya, walaupun ada pengakuannya, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, namun itu perlu diselidiki lagi. Tidak boleh kita langsung ikut. Artinya ketika mereka mengatakan bid'ah, oh kita pun langsung mengatakan bid'ah. Ini bukan permasalahan dalil, hadis dan lain sebagainya. Status saudara-saudara kita pendai-pendai Wahabi sekarang ini, status mereka itu bukanlah seorang yang mujtahid. Arti mujtahid ini orang yang memang mampu memeriksa Al-Quran dan hadis. Walaupun mereka mengutarakan Al-Quran, hadis, bila kita selidiki masih banyak kejanggalan. Intinya kita belum bisa bertaklid kepada mereka. Jadi tetaplah bertaklid kepada ulama pendahulu kita yang memang sudah diakui oleh dunia. Itu yang diikuti. Ini kadang kita aneh,
ada sudah ulama-ulama kita pendahulu mujtahid, kok kita malah ikut sekarang pendakwah-pendakwah yang baru mengembangkan pemahaman-pemahaman baru. Ini sebenarnya kita harus berpikir cerdas sahabatnya, baik ke tentang fatwa bagaimana paham Wahabi ini kita akan dengarkan daripada seorang ulama Timur Tengah. Tentunya video ini saya ambil dan tentu saya sudah meminta izin kepada orang yang uploadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bid'ah An-Najdi ibn Abdul Wahhab Imam al-Khawarij. أولا استيراد نسخة بروتستانتية للمسلمين بالرجوع إلى النص المقدس مباشرة دون أفهام العلماء. ثانيا الخروج على إمام المسلمين وتمزيق وحدة المسلمين. ثالثا استيراد تقسيم التوحيد من ابن تيمية وتبديع وتكفير ما بين السماء والأرض من المسلمين. رابعا تدمير الفقه الإسلامي. خامسا تدمير علم الأخلاق بمحاربة التصوف. سادسا تسطيح المسلمين بحيث صارت بمحاربة المعقولات وبمحاربة العقل. فهذه بعض بدع ابن عبد الوهاب الذي يصر الخوارج على تسميته مجددا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه بعض بدع ابن عبد الوهاب الذي يصر الخوارج على تسميته مجددا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.